Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Fatimah, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Sekarang coba kalian lihat samping kanan kiri kalian, siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu tentang materi minggu lalu. Minggu lalu, ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, angkat tangan. Iya, akhlak terpuji. Minggu lalu kita belajar tentang akhlak terpuji. Ada yang ingat apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji adalah akhlak-akhlak yang baik. Baik, sekarang jika minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji, maka sekarang kita belajar tentang akhlak tercela. Kenapa Bu kita harus belajar tentang akhlak tercela? Ya, karena yang pertama agar kita tahu apa saja macam-macam akhlak tercela tersebut. Yang kedua, agar kita tahu apa saja yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus menghindarinya. Lalu yang ketiga, apa saja sih sifat-sifat tercela tersebut sehingga kok kita tidak boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang ingat, ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Ya, akhlak tercela yaitu adalah akhlak atau semua sikap yang perbuatannya dilarang oleh Allah karena itu mendatangkan kerugian. Nah, akhlak biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Ada banyak sekali macam akhlak tercela, tapi di sini kita belajar tentang 4 akhlak tercela terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hasad. Apa itu hasad? Hasad yaitu perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, orang yang memiliki sifat hasad tersebut selalu iri hati jika melihat orang lain hidupnya senang atau lebih bahagia daripada dirinya. Seperti dalam contoh tersebut, iri hati. Orang yang teman kalian misalnya, teman kalian mendapatkan nilai A atau mendapatkan piala. Nah, kalian tidak senang melihat teman kalian mendapatkan nilai tersebut. Seharusnya kalian merasa itu seharusnya saya yang mendapatkan tersebut. Nah, orang yang memiliki ciri-ciri perilaku hasad, yang pertama adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, perasaan tinggi diri dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menjadi dalam segala hal dan tidak ingin orang lain itu mengimbangi kedudukannya. Orang yang memiliki sifat hasad tersebut akan dilakukan oleh malaikat karena memiliki sifat hasad tersebut. Sifat hasad dan dengki itu bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, adanya perasaan tinggi diri dan rasa sombong dalam dirinya. Nah, orang yang pertama memiliki sifat itu iblis. Kenapa kok iblis? Ya, karena iblis itu iri karena Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai makhluk yang terhormat, sehingga malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Meskipun iblis ini sudah diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, akan tetapi iblis tetap saja tidak mau karena sifat irinya tersebut. Bagaimana Bu cara menghindari perilaku hasad tersebut? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita dan percaya bahwa Allah itu pasti akan memberikan kenikmatan kepada masing-masing atas kehendaknya.
masing-masing orang atas kehendaknya. Lalu kedua yaitu memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang yang tidak beriman, dia itu mempercayai bahwa Allah itu memberikan kehendaknya, memberikan kenikmatan atas kehendaknya kepada masing-masing orang. Akan tetapi, orang yang memiliki hasad tersebut, dia itu merasa bahwa kok bukan saya yang mendapatkannya, kok tidak saya. Nah, orang yang memiliki sifat hasad tersebut, jika rasa hasad itu muncul, itu semua amal perbuatannya akan hilang karena adanya perasaan atau sifat tersebut. Akhlak tercela yang kedua yaitu dendam. Sudah kita sering jumpai atau tidak asing lagi di telinga kita tentang apa itu dendam. Ya, dendam itu adalah kasarannya perbuatan yang saling kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, itu yang dinamakan dendam. Dendam di sini yaitu kemauan yang keras dalam diri seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Bisa dilihat dalam contoh tersebut, misalnya orang itu menyiram air kepada kita, maka kita juga membalasnya dengan menyiram air. Nah, itu tuh tidak boleh. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, dalam ayat tersebut Allah menganjurkan, Islam telah menganjurkan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan jalan damai. Bagaimana Bu hukuman orang yang memiliki sifat dendam tersebut? Orang yang memiliki sifat dendam tersebut kelak di akhirat tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ciri-ciri perilaku dendam. Yang pertama, memiliki sifat tinggi diri dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak bicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Dan yang keempat, tidak mudah memberi maaf kepada orang yang dianggap telah salah kepada dirinya. Lalu yang terakhir yaitu semakin menambah rumitnya masalah sehingga menimbulkan masalah baru. Cara menghindari sifat dendam tersebut yang pertama yaitu berusaha untuk memiliki sifat yang besar hati atau menerima setiap perlakuan orang lain kepada kita. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain. Misalnya seperti teman kita memukul kita. Nah, kita tidak boleh untuk membalas memukulnya. Yang ketiga yaitu kita harus sadar diri bahwa kita sebagai manusia juga tidak ada yang sempurna. Misalnya di kemudian hari kita membuat salah atau kita khilaf membuat salah yang tidak kita sadari sehingga melukai perasaan orang tersebut, lalu orang tersebut membalas kita dengan kejahatan. Nah, kita juga tidak boleh dendam terhadap orang tersebut. Barangkali memang itu salah kita yang tidak kita sadari. Nabi Adam sebagai sultan umatnya, beliau ada cerita yaitu ketika beliau akan dibunuh oleh Suraqah, beliau tidak membalasnya untuk membunuh kembali Suraqah. Padahal beliau itu mempunyai kesempatan untuk membunuh Suraqah, akan tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau malah memaafkan dan tidak dendam kepadanya. Sampai di sini apa ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan tentang akhlak tercela yang ketiga. Yang ketiga yaitu ghibah. Nah, ghibah yaitu mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Nah, ghibah ini sekarang dikemas dengan sebegitu manisnya sehingga orang itu tidak sadar bahwa kita itu telah masuk dalam kegiatan ghibah tersebut. Islam sangat melarang perbuatan ghibah tersebut karena meskipun informasi yang disampaikan atau informasi yang tersebar itu adalah informasi yang benar, itu tetap saja melukai hati orang yang telah dighibahi tersebut. Nah, apalagi itu jika informasinya salah, itu bisa berdampak adanya hukum pidana karena dianggap dengan menyebarkan fitnah. Sebab timbulnya ghibah. Yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Lalu yang kedua, kemegahan diri dalam diri seseorang yang ingin dikatakan hebat.
mewah, dan megah. Lalu yang ketiga yaitu menganggap orang lain itu lemah, rendah, dan hina daripada dirinya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kalian itu berburuk sangka atau curiga terhadap orang lain, dan jangan pula mencari-cari kesalahan atau menggunjing orang lain, karena itu sama saja dengan memakan bangkai saudara kalian sendiri. Nah, dari nas ayat Al-Quran tersebut kita ambil pelajaran bahwa orang yang melakukan hibah tersebut itu dapat menyebabkan putusnya tali persaudaraan, persahabatan, dan lain-lain. Lalu akhlak tercela yang terakhir yaitu fitnah. Nah, di sini saya noto fitnah. Fitnah yaitu perkataan yang bermaksud untuk menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Di dalam contoh tersebut, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan itu saja sudah dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan tidak terpuji. Nah, ini apalagi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab-sebab yang menimbulkan fitnah yang pertama berupa tekanan orang atau pihak lain. Yang kedua berupa hukuman. Yang ketiga berupa pemberian Allah baik dan buruk. Yang keempat kalah dan menang, senang dan susah, dan yang terakhir yaitu berupa anak dan harta. Apa Bu dampak orang yang melakukan perbuatan fitnah tersebut? Orang yang melakukan perbuatan fitnah tersebut akan mendapatkan siksa neraka oleh Allah. Maka dari itu jangan pernah kita melakukan perbuatan fitnah tersebut. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat fitnah tersebut? Yang pertama, kita harus pintar-pintar dalam memilih lingkup pertemanan mana yang membawa kita dalam pertemanan yang baik atau lingkup pertemanan yang buruk. Lalu yang kedua, jika pembicaraan kita mengarah pada perbuatan fitnah tersebut, maka segera hentikan, atau jika kita tidak bisa maka boleh ditinggalkan. Sampai sini ada yang belum paham? Baik, jika sudah paham semua, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kalian mendiskusikan tentang bagaimana cara-cara untuk menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut. Nanti jika sudah selesai, masing-masing kelompok atau perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Sampai sini tentang diskusi kalian ada yang belum paham? Baik, Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya. Baik, silahkan kelompok pertama maju terlebih dahulu. Kalian presentasikan tentang hasil diskusi kalian tadi. Nanti yang lain memberikan tanggapan terhadap diskusi dari kelompok pertama. Silahkan. Ya, sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Lalu selanjutnya kelompok kedua, silakan. Ya, sudah sangat bagus semua. Ibu anggap kalian sudah paham semua tentang materi kita pada pagi hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengamalkan apa saja yang tidak boleh kita perbuat atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya akhlak tercela yaitu akhlak yang tidak boleh atau akhlak-akhlak yang tidak baik untuk kita perbuat, dan Allah telah melarangnya untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Cara-cara untuk menghindari sifat atau akhlak tercela tersebut, yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki atau apa yang telah Allah beri kepada kita. Lalu yang kedua, selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan-perbuatan tersebut.
Lalu memahami keterbatasan setiap manusia, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Lalu introspeksi diri jika mungkin kita yang telah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut melakukan itu kepada kita, lalu senantiasa menjaga ucapan kita agar apa yang kita ucapkan itu selalu yang baik-baik saja dan tidak menyakiti hati orang lain. Cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan kalian bisa mengambil baik buruknya dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya, karena pendidikan itu bukan hanya ketika kalian pergi dan pulang ke sekolah, akan tapi pendidikan itu juga tentang soal memperluas ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia di kemudian hari akan merasakan hinanya kebodohan. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.